Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang soli dan soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita Bahasa Indonesia. Kita memasuki bab 4 ya anak-anak, tentang berbagai pekerjaan. Nah, kita akan mempelajari yang bagian A, yaitu menggali informasi dari ulasan buku sastra. Ulasan buku berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai fakta. Ulasan buku disebut juga resensi buku. Nah, adapun isi atau bagian-bagian dari ulasan buku tersebut meliputi yang pertama, data atau identitas buku, seperti judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang kedua, penjelasan atau ringkasan isi buku. Yang ketiga, manfaat buku. Jadi manfaat buku ada macam-macam ya anak-anak. Nah, di dalam buku tersebut ada manfaatnya dan kita bisa mendapat manfaat dari membaca buku tersebut. Yang keempat, kelebihan atau kekurangan buku. Jadi dari buku yang kita baca ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kelima, komentar tentang buku. Bisa berupa saran untuk penulis atau imbauan kepada si pembaca. Oke, sekarang ayo amati contoh laporan ulasan buku berikut serta bagian-bagian dalam laporannya. Nah, kalian bisa lihat ya anak-anak, di sini bagian pertama ada data buku atau identitas buku yang meliputi judul buku, penulis, penerbit, tebal bukunya, berapa halaman, serta tahun terbit. Nah, itu yang bagian pertama, identitas buku. Yang kedua adalah penjelasan isi buku. Dari identitas buku kemudian berlanjut ke penjelasan isi buku. Penjelasannya adalah isi dan inti dari cerita yang telah kita baca. Misalnya di sini tentang Aji Saka. Nah, buku cerita Aji Saka merupakan salah satu buku dongeng dari seri anak Aji Saka. Nah, jadi penjelasan tentang buku atau sejarah tentang buku tersebut. Oke, selain tentang sejarah atau asal mulanya cerita ini, Aji Saka juga menceritakan tentang apa sih? Nah, penjelasan isi buku di situ dijelaskan. Jadi, Aji Saka merupakan cerita tentang seorang pemuda yang tinggal di Medang Kawit. Aji Saka mempunyai kesaktian dan suka menolong. Nah, intinya seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, setelah penjelasan isi buku yang sangat panjang, karena memang isi buku adalah bagian yang paling panjang ya dari bagian-bagian buku yang lain. Nah, kemudian di sini ada manfaat dari buku. Nah, penulis melalui Aji Saka ingin menyampaikan sebuah pesan moral yang terdapat di balik kisah perjuangan Aji Saka. Jadi manfaatnya untuk anak-anak adalah hal ini dapat menjadi pelajaran baik untuk anak-anak yang membacanya, tentunya seperti itu ya. Nah, kemudian ada kelebihan dari buku. Nah, kelebihan buku yang disampaikan oleh penulis ini adalah apa? Penulis mengemas cerita dongeng ini dalam bentuk yang menarik dan ringkas. Penyajian cerita dilengkapi juga dengan gambar-gambar yang cukup bagus. Penulis juga menggunakan bahasa yang cukup mudah dipahami dan dicerna oleh si pembaca, terutama anak-anak. Nah, dari kelebihan buku tersebut, kita sangat mudah ya untuk membaca cerita tentang Aji Saka. Kemudian ada kekurangan buku. Nah, selain kelebihan buku, terdapat pula kekurangan buku. Akan tetapi apa? Akan tetapi tidak semua buku memiliki kelebihan saja, kekurangan juga ada. Ada beberapa pilihan kata yang agak sulit dimengerti pada cerita, khususnya bagi anak-anak. Contoh kata-kata yang sulit yaitu penyamun atau yang lainnya, seberkas, dan kelaliman. Nah, itu kan sangat susah ya dicerna untuk pembaca
apalagi anak-anak. Oke, nah ini bagian buku yang terakhir, yaitu tentang komentar atau saran tentang buku. Sasaran pembaca yang dituju oleh buku ini adalah anak-anak. Berdasarkan jalan cerita dan isi ceritanya, buku ini sangat cocok untuk anak-anak. Di dalam cerita terdapat pesan moral yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun, untuk bahasa yang digunakan dalam cerita ini, penulis harus lebih memilih kata yang tepat agar mudah dipahami oleh pembaca, yaitu anak-anak. Nah, jadi bagian terakhir ini menuai komentar dan saran tentang buku, baik untuk penulis ataupun imbauan untuk si pembaca. Jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya adalah bagian B, meringkas isi cerita anak. Ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat. Dengan meringkas, kamu akan mengetahui inti dari cerita panjang yang telah kamu baca. Untuk dapat meringkas isi buku yang kamu baca, kamu sebaiknya menemukan pokok-pokok pikiran dari bacaan tersebut. Setelah kamu menemukan pokok-pokok pikiran bacaan, kamu bisa menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam beberapa kalimat. Kemudian, susunlah kalimat tersebut ke dalam sebuah paragraf sehingga menjadi sebuah ringkasan secara runtun. Nah, pada contoh resensi buku sebelumnya, kamu melihat penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua ini biasa digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan penjelasan atau keterangan. Contohnya, penerbit titik dua, penerbit Erlangga. Yang kedua, tahun terbit 2010. Jadi kalian bisa lihat titik dua di sini berfungsi seperti tanda sama dengan jika kita menuliskan angka. Misalnya di pelajaran matematika. Misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, seperti itu. Jadi penerbit titik 2, penerbitnya siapa? Penerbit Erlangga. Sama dengan tahun terbit. Tahun terbit titik 2 2010. Jadi tahun terbit ini yang dimaksud adalah tahun terbitnya tahun berapa? Nah, di sini tahun terbitnya titik 2 tahun 2010. Oke, sudah mengerti ya anak-anak? Oke, sekarang kalian bisa lihat di halaman 50 ada contoh cerita anak. Ayo bacalah cerita anak berikut ini. Nah, cerita anak ini tentang apa? Kalian bisa lihat gambarnya ya. Aku ingin menjadi koki. Jadi di sini ada anak kecil yang ingin menjadi koki. Kalian bisa baca sendiri di rumah ya anak-anak, karena ini ceritanya cukup panjang. Kalian baca di rumah dengan seksama. Dan kemudian setelah kalian membaca cerita tersebut, nah kalian baca juga ringkasan cerita dengan seksama. Ringkasan ceritanya terdapat di halaman 52. Oke, di halaman 52 kalian bisa perhatikan ada ringkasan aku ingin menjadi koki. Jadi di halaman 52 ini lebih ringkas ya, seperti merangkum. Kalian sudah pernah merangkum kan? Nah, seperti itu. Kita merangkum isi cerita anak tentang aku ingin menjadi koki. Nah, itu tadi contoh sekaligus penjelasan mengenai materi menggali informasi dari ulasan buku sastra. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.